Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alam. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Petaka Bercinta di Gunung Hingga Dibakar Hidup-hidup. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Bagas, William, dan beberapa orang lainnya membantu mengeksekusi jasad Cynthia. Tubuhnya dibalut dengan selimut lalu diletakkannya di dalam tenda dia. Sedangkan dia duduk melamun di depan tenda Bagas. Kurang lebih ada sekitar 3 jam mereka menangani kasus Cynthia. Itu pun tetap berakhir meregang nyawa. Sejak kejadian itu banyak dari mereka yang tak bisa tidur karena terngiang-ngiang nasib Cynthia. Tak sedikit dari mereka yang berjaga di depan tenda masing-masing. Ya, udah jangan kayak gini terus. Doain aja ya, semoga Putri bisa cepat ketemu, ucap Bagas mengelus pundak dia. Gue gak tahu mau gimana lagi, Gas. Cynthia aja begitu. Gimana dengan Putri yang jelas gue juga gak tahu dia ada di mana, ucap dia menatap lurus ke arah tendanya. Gue mau tanya ya, ucap William tiba-tiba yang baru saja datang dari arah belakang tenda. Tanya aja, Will, saud dia. Pas perjalanan ke sini, posisi lo di depan, tengah, apa akhir? Tanya William yang duduk di hadapan dia. Akhir? Kenapa? Jawab dia lalu ia bertanya kepada William. Lo pasti lihat kan Cynthia ngapain aja? Tanya William. Iya, ya nggak aneh-aneh sih. Orang dia selama perjalanan tuh ngantuk, terus dikit-dikit tidur. Kalau istirahat, dikit-dikit tidur. Tapi pas jalan dari pos ketiga menuju ke sini, si Cynthia jadi aktif banget, bawaannya ceria gitu. Dia juga jadi nggak bisa diem, tangannya tuh sering banget entah itu ngambil rumput-rumputan ataupun bunga-bungaan. Pokoknya beda deh semenjak dari pos ketiga, jawab dia tanpa ada yang ditutupi. Bunga? Bunga apa emangnya? Tanya William. Bagas hanya mendengarkan percakapan antara keduanya. Meski hanya diam, dia pun sama penasarannya dengan William. Gak tahu juga gue nama aslinya apa, tapi dari dulu gue nyebutinnya bunga kuning, jawab dia. What? Bunga kuning? Ciri-cirinya gimana? Tanya William yang semakin penasaran. Bunganya tuh panjang-panjang gitu sih, terus baunya semerbak banget, jawab dia. Gue tahu, saud Bagas tiba-tiba. Terus diapain lagi tuh bunganya? Tanya Bagas yang kini berpindah posisi berada di depannya dia. Dipetik terus buat mainan aja, habis itu dibuang di sembarang arah. Kadang juga ada yang diinjek, tutur dia. Dengan kompaknya William dan Bagas menepuk jidat masing-masing. Temen lo kelewatan pinter, baguslah dia nerima konsekuensinya seperti itu, ucap William sambil menghela nafas panjang. Ah, maksudnya? Tanya dia yang tak paham. Dia, dengerin gua. Bunga yang diambil temen lo dan dibuat mainan itu salah satu bunga yang paling disukai sama makhluk gaib. Mereka gak tidur. Mereka tahu semua perbuatan kita, meski kita gak bisa lihat mereka karena alamnya yang berbeda. Jadilah mereka marah sama temanmu karena makanannya malah dibuang-buang, ucap Bagas menjelaskannya panjang lebar. Lo gak bercanda kan? Tanya dia. Bagas pun menggelengkan kepalanya. Dia yang melihat reaksi Bagas seperti itu pun ikut pusing. Ia memijat kepalanya yang berdenyut nyeri. Bagaimana bisa ia lupa jika bunga kuning yang dimaksudnya itu bunga kenanga, salah satu bunga yang disukai makhluk gaib. Padahal ia sudah beberapa kali mendaki. Cuman memang baru kali ini si Cynthia banyak tingkah sampai merenggang nyawanya sendiri.
bentar lagi subuh. Yuk bersihin diri dulu, ajak Bagas. Kalian duluan aja, gue nungguin Dion, ucap William. Dia mengikuti arahan Bagas. Mereka berdua berjalan beriringan menuju ke sungai. Sejak komunikasi dengan makhluk gaib, Dion belum juga terbangun dari tidurnya. Di sisi lain, Putri terbangun dari tidurnya pada pukul 5 pagi. Ia heran mengapa ia sama sekali tak mendengar suara azan. Biasanya meski ia sedang berhalangan, pasti ia tetap terbangun. Putri memosisikan tubuhnya agar bisa duduk di ranjang. Terangnya sambil memegang kepalanya yang terasa berat. Gue ada di mana? Gumam Putri dengan suaranya yang terbata. Kenapa aku tidak memakai baju apapun? Pegik Putri sambil menutupi tubuhnya yang tak mengenakan selai benang apapun. Gali yang mendengar suara teriakan Putri langsung menemuinya. "Kenapa, Put?" tanya Gali. "Jangan melekat, tutup matamu sekarang," pinta Putri. Ia memunguti baju-bajunya yang berserakan di lantai, lalu memakainya dengan gerakan kilat. "Sudah?" tanya Gali yang di ambang pintu. Dehem Putri. Gali pun masuk ke kamar lalu duduk di samping ranjangnya. "Kenapa tadi teriak-teriak?" tanya Gali. "Gak apa-apa, aku hanya terkejut saja," jawab Putri. "Oh iya, maaf atas ulahku semalam. Aku menidurimu," ucap Gali tiba-tiba. Kenapa kau melakukannya padaku?" tanya Putri terbata. Ia tak percaya dengan omongan yang baru saja dilontarkan oleh Gali. "Sayang, kau terlalu menggodaku tadi malam hingga kau meminta aku untuk memuaskanmu. Jadinya aku pikir kau memang benar-benar mau melakukannya. Ya sudah, aku memenuhi permintaanmu," jawab Gali sambil menggenggam tangan Putri. "Benarkah begitu?" tanya Putri. Ia merasa ragu karena ia tipikal orang yang tidak semudah itu menyerahkan keperawanannya kepada sembarang orang. "Iya sayangku," jawab Gali lalu mencium tangan Putri. "Temanku pada di mana, Mas? Kok sepi? Mereka nggak ikut aku ya?" tanya Putri tiba-tiba. Gali menatap sengit ke arah Putri. Bukannya menjawab, Gali malah berpamitan ke belakang untuk membuatkan teh untuknya. "Bentar ya, Mas ke belakang dulu. Mau bikin teh untuk kamu, biar badannya agak enteng karena olahraga malam tadi," pamitnya. "Iya," jawab Putri dengan lemas. Sembari menunggu Gali, Putri melihat keluar jendela yang ada di samping ranjang tidurnya. Pemandangannya sangat asri. Di ujung sana ia melihat ada perbukitan yang di bawahnya ada berpetak-petak sawah yang bertingkat. Di tengahnya ada aliran sungai kecil, dan ada gubuk di tengah sawah untuk tempat peristirahatan. Bak negeri dongeng, Putri menatapnya dengan takjub. Ia ingin sekali merasakan bermain air di sungai yang jernih dengan pemandangan alam yang begitu asri keindahannya. "Nih, diminum dulu," pinta Gali saat ia telah tiba di kamarnya. Putri yang masih melihat pemandangan pun seketika menoleh ke belakang. Ia menerima secangkir teh itu lalu diseruputnya sedikit demi sedikit. Tetapi Gali yang melihatnya merasa was-was. Ia takut jika teh racikannya tidak diminum hingga habis karena efeknya tidak akan bekerja secara maksimal. Teh racikan Gali memang ada efek sampingnya, yaitu bisa menghapus ingatan jati dirinya yang dulu selama 8 jam. Jika selama 1 jam berturut-turut tidak meminum teh racikannya lagi, maka ingatannya akan kembali ke semula. "Apa teh buatanku tidak enak, Put, hingga kau meminumnya sedikit demi sedikit seperti itu?" tanya Gali berlagak dramatis. Ucap Putri yang kebingungan karena tiba-tiba Gali bertanya seperti itu. "Lihatlah, dirimu saja mengabaikanku. Jika kau tak mau denganku, pergilah, jangan datang lagi ke sini," ucap Galih bersedih. Bukan begitu Galih.
Jujur saja aku mencintaimu sejak pertama kita bertemu. Tak mungkin aku meninggalkanmu sendirian di sini. Katakan apa maumu? Ucap Putri sambil menggenggam kedua tangan Galih. Tatapan tajam mata Galih memang bisa membuat siapapun terpikat dengannya. Apalagi ia memang berniat memikat wanita. Pasti dengan mudahnya wanita itu terpikat tanpa mengetahui seluk-beluknya terlebih dahulu. Selain tatapan matanya bisa memikat wanita, tatapan tajam itu juga bisa menghipnotis lawan bicaranya. Jika saling bertatapan selama 5 detik, otomatis obrolan lawan akan mengalir begitu saja, hingga ia mudah mendapatkan apa yang dimaunya. Katakan alasannya padaku. Mengapa kau meminum teh buatanku sedikit demi sedikit? Apa karena rasanya tidak enak? Atau karena apa? Rentetan pertanyaan dari Galih. Ngomong apa sih? Enggak kok, teh ini enak sekali. Aku suka. Tetapi mengapa kau tidak mengajariku? Kan lebih nyaman lagi jika kau hanya duduk manis saja, tak perlu repot-repot membuatkanku teh lagi, jawab Putri. Baiklah, nanti aku pikirkan, kata Galih. Setelah meminum teh, mereka berdua pergi ke sawah untuk menikmati pemandangan di sana. Seiring berjalannya waktu, Putri semakin betah tinggal di sana. Menurutnya lebih nyaman tinggal di desa dibanding di kota. Makin kesini Putri memiliki perasaan ke Galih yang menyintainya dengan tulus. Ingatan Putri semakin hilang setelah ia rutin meminum teh buatan Galih. Sebenarnya ia penasaran dengan teh racikannya, karena ia kerap kali memberinya teh jika ia teringat dengan jati dirinya. Saat Galih pergi ke kebunnya, Putri mengendap-endap ke dapur. Di lemari tempat bumbu-bumbu ada berbagai macam botol yang isinya serbuk untuk racikan teh. Putri pun semakin mendekat ke arahnya. Di depan botol itu ada tulisan menggunakan aksara Jawa. Karena Putri tak bisa membaca aksara tersebut, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Putri pergi ke teras. Ia duduk di depan rumah. Putri pun merasa bosan. Di desa itu tidak ada wanita yang seumurannya. Kebanyakan sudah ada lanjut usia dan masih anak-anak. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Sedikit demi sedikit Putri kembali mengingat ingatannya. Kayaknya aku lagi mendaki deh sama temenku. Kok aku tiba-tiba ada di sini? Batin Putri yang masih duduk di kursi teras rumah. Kenapa ada banyak rumah di sini? Bukannya ini di hutan ya? Kok aku baru tahu di sekitar sini ada desa? Oh iya, aku ingat. Pas kemarin aku ngambil air, aku ketemu cowok. Tampan sih dia. Kalau nggak salah namanya Galih. Iya Galih. Gumam Putri yang masih berusaha terus mengingatnya. Tak lama kemudian, Galih kembali dari kebunnya dengan membawa burung hasil buruannya. Putri berdiri dari duduknya saat melihat Galih. Mas, habis dari kebun? Tanya Putri berbahasa basi. Iya nih, Mas tadi dapat burung. Mas mau membersihkannya dulu. Kamu nyiapin bumbunya ya, pinta Galih. Iya Mas, jawab Putri. Keduanya masuk ke dalam rumah beriringan. Galih membersihkan burungnya tak jauh dari tempat Putri yang masih membuat racikan bumbunya. Sambil mengulek bumbunya, Putri mengajak Galih berbicara. Mas, panggil Putri. Dehem Galih sebagai jawabannya. Mas lihat kedua temanku enggak? Tanya Putri. Galih terpaku kalau mendengar pertanyaan Putri. Sialan, anak itu mulai mengingatnya lagi, batin Galih. Teman yang mana? Emang kamu punya teman? Tanya Galih. Putri terdiam. Ia pun bingung dengan jawabannya Galih. Ia teringat jika ia masih memiliki teman, tetapi karena Galih menjawabnya seperti itu, ia menjadi bimbang. Buru-buru Galih menyelesaikan kerjaannya lalu menghampiri Putri. Udah yuk, kamu istirahat saja. Pasti kamu capek makanya tadi halusinasi seperti itu. Ajak Galih merangkul pundak Putri lalu menuntutnya ke kamar. Bentar ya, tak bikinin teh dulu.
ucap Galih setelah membaringkan tubuh Putri. Putri hanya diam, tak membalas ucapannya. Ia tengah berperang dengan isi hati dan pikiran yang bertolak belakang. Kenapa ya Mas Galih sikapnya aneh banget? Kalau aku nanya tentang temenku, pasti langsung disuruh istirahat, terus dia bawain teh. Sebenarnya kenapa sih? Aku harus nyari tahu sendiri, batin Putri. Setelah Galih pergi meninggalkan Putri, Putri pun menyusulnya ke belakang. Ia berjalan mengendap-endap karena takut ketahuan. Untung saja ada tirai yang menutupi dapur, jadi ia bisa bersembunyi di balik tirai itu. Putri melihat semua saat Galih sedang meracik tehnya. Putri pun melihat saat membuat racikannya. Galih seperti tengah membaca mantra. Mulutnya komat kamit tiada henti saat semuanya selesai. Galih meniup secangkir teh itu, lalu ia berkata, "Akhirnya jadi juga teh buatanku." Dengan ini pasti dia tidak akan mengingat jati dirinya lagi, ucap Galih dengan bahagianya. Putri membulatkan matanya sempurna. Ia tak menyangka teh yang setiap harinya diminum itu ternyata ramuan khusus supaya ingatannya hilang dalam sekejap. Putri berjalan mundur, tapi sialnya ia tak sengaja menabrak pintu kayu kamar sebelahnya. Bah! Sontak Galih langsung menoleh ke belakang. "Putri, kaukah itu?" tanya Galih, lalu dengan cepat ia menghampiri. "Sial, bisa ketahuan aku," batin Putri. Dengan cepat Putri merubah ekspresinya yang seolah-olah ia sangat kesakitan. "Aduh, sakit banget kaki aku," gumam Putri. "Kamu mau kemana? Kan udah aku bilang istirahat saja, biar aku yang memasaknya. Dasar keras kepala," bentak Galih dengan secangkir teh yang dibawanya. Aku mau ke kamar mandi, Mas. Kebelet, makanya aku keluar kamar," jawab Putri terbata. Ia sangat gugup dan juga takut. "Kan kamu bisa panggil aku Putri." "Cah, ya udah, diminum dulu biar agak enakan badannya," ucap Galih sambil menyodorkan segelas teh itu. Dengan tangan yang gemetar, Putri menerimanya. Putri meneguknya dan biar ia menyemburkan tehnya itu ke arah Galih. Cangkir itu pun terjatuh bersamaan dengan dirinya. Entah kenapa, tiba-tiba Putri merasakan mual-mual. Galih mendapat perlakuan seperti itu, ia pun marah karena disembur olehnya. Bukannya membantu Putri untuk berdiri, tapi Galih malah meninggalkan Putri sendirian. Dengan cepat Putri bangkit dari posisinya yang terduduk lemah di lantai. Ia segera masuk ke kamar mandi. Sejak hari itu Putri terus-menerus merasakan mual. Akhirnya ia meminta Galih untuk mengantarkannya ke dukun bayi agar perutnya diperiksa. Dan ternyata Putri hamil. Ia hamil anak Galih yang sekarang usia kandungannya sudah 3 minggu. Galih masih saja membuatkan teh untuknya, tetapi Putri hanya meminumnya sedikit di hadapan Galih. Sedangkan sisanya ia buang secara diam-diam tanpa sepengetahuan Galih. Karena ia hanya sedikit meminum teh buatan Galih. Seiring berjalannya waktu, ingatannya kembali pulih. Ia bingung. Ia merasa terperangkap tak bisa pergi dari sana. Ia pun tak menemukan gapura desanya. Entah berada di mana, ia sudah mencari kesana kemari saat Galih pergi ke kebunnya. Putri bisa sampai di rumah Galih karena Galih yang membawa ke alamnya. Sedangkan alam mereka berdua itu berbeda. Putri pun tak membawa pakaian miliknya. Tiap hari ia memakai kebaya bekas ibunya Galih yang sudah tiada. Sedangkan di sisi lain, hari ini hari kedua pendakian yang dimana dia, Bagas, William, dan Dion melakukan proses pencarian Putri. Mereka berpencar menjadi 2 kelompok. Dia dengan Bagas dan William dengan Dion. Dia dan Bagas mencari ke sekitar sungai. Sedangkan William dan Dion yang menyusuri hutan yang tak jauh dari tempatnya mendirikan tenda. Putri, kamu di mana, Put?" teriak dia memanggil sahabatnya. Bagas pun melakukan hal yang serupa. Ia merasa iba dengan dia yang ditinggal oleh kedua sahabatnya.
Sudah 1 harian ini mereka mencari Putri tapi tak kunjung ketemu. Akhirnya mereka menghentikan pencarian tersebut dan menyatakan jika Putri telah hilang. Dalam merasa sedih karena ia kini tinggal sendirian, sedangkan kedua sahabatnya itu tak bisa pulang bersamanya. Hari ini hari terakhir mereka berada di puncak. Mulai besok pagi mereka telah meninggalkan dari area perkemahan mereka. Keesokan harinya, Bagas, William, dan Dion membuat kesepakatan untuk membawa jasad Cynthia secara bergantian. Namun sayangnya, saat mereka bertiga mengecek ke tenda dia, tempat di mana mereka menyimpan jasad Cynthia, dikeluarnya jasad itu dari dalam tenda karena mereka mau membereskan tendanya. Setelah semuanya selesai, dari rombongan pertama hingga ke rombongan dia berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan berdoa terlebih dahulu supaya mereka diberi kelancaran. Karena dia sendirian, ia jadi masuk ke rombongannya Bagas. Mereka turun dari jam 8 pagi dan sampai di pos 1 tepat pukul 3 sore karena mereka berjalannya dengan cepat. Syukurlah mereka tidak mengalami kejadian-kejadian aneh. Bagas berniat untuk menelepon ambulan untuk membawa jasad Cynthia. Sebelumnya Bagas dan temannya mengecek jasad itu terlebih dahulu. Tetapi saat kain yang menutupi jasadnya dibuka, kini jasad itu berubah menjadi pelepah pisang. Entah ada di mana jasad Cynthia itu. Astagfirullahaladzim, pekik mereka bertiga kompak. Hal itu mengundang para pendaki lain untuk ikut melihatnya. Mereka pun sama terkejutnya karena mereka tahu kejadian yang sebenarnya dan kini sekarang jasad itu berubah. Bukan lagi jasad Cynthia melainkan pelepah pisang. Agar keadaan tak semakin parah, Bagas membawa dia menjauh dari tempat itu. Dia menangis terisak. Ia tak sanggup menerima kenyataan ini semua. Bagas pun berusaha menenangkannya meski tak bisa mengurangi rasa kesedihan dia. Dia diantarkan pulang oleh Bagas menggunakan mobilnya dia. Bagas pun selalu menemani dia kemanapun ia pergi. Ia pun menemani dia untuk berbicara ke keluarga Cynthia dan Putri. Orang tua Cynthia pun sama tak menyangkanya, namun mereka juga tak bisa berbuat apapun. Karena itu semua terjadi akibat ulah Cynthia sendiri. Berbanding dengan orang tua Putri, mereka malah acuh. Tak peduli jika anaknya hilang, karena Putri termasuk anak yang tidak diinginkan. Adanya kelahiran Putri karena orang tuanya Putri kebobolan, dan lelaki yang menghamili ibunya Putri tidak mau tanggung jawab. Lalu terpaksa ia menikah dengan duda beranak 1. Tetapi pernikahannya tak berselang lama, karena mereka berpisah sejak Putri berusia 5 tahun. Mereka berpisah karena suaminya kembali ke mantan istrinya. Dari kejadian itulah, ibunya Putri tak menyayangi Putri. Setelah dari rumah orang tua Putri, dia diantar pulang terlebih dahulu oleh Bagas sebelum ia kembali ke rumahnya. Sedangkan di sisi lain, bertambah hari Putri semakin mencintai Galih. Apalagi kini ia sedang mengandung anaknya. Tapi tak bisa dipungkiri, ia ingin kembali ke alamnya bersama Galih. Kini usia kehamilan Putri sudah 7 bulan. Putri selalu mengajak anak yang di dalam kandungannya itu berbicara. Saat ini Putri sedang duduk di teras rumahnya. Tahan ya nak, bentar lagi kamu keluar dari perut ibu. Udah gak sabar ya nak, ucap Putri berbicara sendiri sambil mengelus perutnya yang buncit. Tiba-tiba Galih keluar dari dalam rumah dan duduk di sampingnya sambil memberinya secangkir teh. Ini diminum dulu tehnya, ucap Galih sambil menyerahkan secangkir teh itu. Ia kini sudah duduk di sampingnya. Putri menerima secangkir teh itu lalu diletakkannya di meja. Ia memegang tangan Galih, ditatapnya mata tajam itu lekat-lekat. Mas, kalau nanti bayi ini udah lahir, aku mau pulang ke rumahku bersamamu. Kamu mau ya mas? Ucap Putri penuh harap karena selama ini jika Putri membahasnya pasti Galih selalu menolaknya mentah-mentah. Kenapa harus ke rumahmu? Di sini kan juga bisa toh, sama saja sama-sama di rumah, tolak Galih.
Ya beda aja gitu mas. Aku juga kangen kampung halamanku dulu. Pengen banget ke sana. Terus hidup sama kamu di kota. Pasti seru ya, ucap Putri membayangkan. Enggak, selamanya kamu pun gak bakalan bisa kembali ke kota. Kamu milikku Putri, ucap Galih. Putri terbingung dengan jawaban Galih. Ia pun berdiri di hadapan Galih. Apa? Gak bisa kembali ke kota? Kenapa mas? Tanya Putri penasaran. Karena kau sudah menjadi milikku. Asal kau tahu Putri, alammu dan alamku itu berbeda. Buanglah angan-anganmu tentang semua kehidupanmu yang ada di kota, jawab Galih tegas yang kini ia sudah berdiri di hadapan Putri. Galih marah karena Putri terus saja memintanya untuk kembali ke kota di saat ia mulai teringat. Minumlah, habiskan teh buatanku itu. Aku membuatnya khusus untukmu, ucap Galih sambil menyodorkan tehnya. Tidak mas, tolak Putri. Ia mengepaskan tangannya yang tak sengaja tangan itu mengenai secangkir teh untuknya. Cangkir teh itu pecah berkeping-keping di lantai. Mata Galih memanas. Ia sangat marah karena perlakuan Putri yang menurutnya sangat di luar batas. Karena ia sudah berani menolak permintaan Galih. Keterlaluan kau ya. Pekik Galih lalu menampar pipi kanan Putri. Putri memegangi pipinya yang terasa panas akibat tamparan itu. Matanya berkaca-kaca menatap Galih. Jangan pernah kau memintaku lagi untuk kembali ke duniamu atau kau akan mendapatkan hukuman yang lebih dari ini, pekik Galih dengan tegas. Baiklah, aku tidak akan memintamu untuk ikut denganku ke kota. Tetapi aku pun meminta kepadamu supaya kau tak memberiku teh buatanmu setiap saat, pinta Putri. Tidak bisa, kau harus terus meminumnya setelah 8 jam berlalu, tolak Galih. Kalau aku tidak mau, kenapa? Apa karena teh itu? Kau sengaja memberiku teh supaya ingatanku hilang sementara? Iya kan mas? Jawab. Dengan cara seperti itu, kau tidak pusing memikirkan bagaimana caramu untuk menolakku yang kerap kali mengajakmu ke rumahku, sahut Putri. Kau menuduhku Putri. Berani-beraninya kau memfitnah suamimu sendiri, ucap Galih naik pitam. Aku hanya mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Jika memang bukan seperti itu kenyataannya, tinggal jawab aja mas, sahut Putri yang membuat Galih terdiam. Dan satu lagi, sejak pertama kali kita bersetubuh sampai saat kini, kau belum menikahiku mas. Dan aku meminta kepadamu, kau segeralah menikahiku sebelum anak kita lahir ke dunia, imbuh Putri. Galih memang tak berani menikahi Putri, karena ia tahu jika Putri mencintainya dengan tulus, tak seperti dirinya yang memanfaatkan Putri untuk menghisap darahnya. Meski Putri tengah hamil, tubuhnya semakin kurus karena setiap harinya Galih menghisap darah Putri di malam hari jika Putri tertidur pulas. Jika Galih menikah dengan seseorang yang dimana orang itu menyintainya dengan tulus, maka kutukannya akan hilang dan ia menjadi manusia seutuhnya. Tetapi tetap saja ia tak bisa kembali ke alam manusia pada umumnya, karena alam mereka dibatasi dengan kabut tipis yang dimana mereka hidup abadi di dalamnya. Jadi, Galih memilih untuk tidak menikahi Putri supaya ia masih tetap bisa mencari makanan sehari-hari jika suatu saat ia telah kehabisan makanan. Yang bisa membuat portal gaib hanyalah leluhurnya, yaitu neneknya Galih. Tetapi karena neneknya belum sempat menurunkan ilmu kepada Galih, portal gaib itu tak akan bisa dibuka selamanya, karena ia telah tiada dan tak ada siapapun yang bisa membukanya. Meski aku tak menikahimu, kau tetap menjadi istriku Putri, ucap Galih. Baiklah kalau begitu, izinkan aku untuk kembali ke alamku jika kau tak mau ikut. Tak apa, aku bisa sendiri, ucap Putri. Ia masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil beberapa barang miliknya. Keras kepala kau ya, kurang puaskah kau mendapatkan hukuman dariku? Bentak Galih yang kini berada di ambang pintu kamarnya, tepat di belakang Putri. Sini kau, akan kuberi pelajaran,
Ucap Galih lalu menyeret tubuh putri secara paksa. Lepas mas, aku mau pergi dari sini. Pekik putri sambil berusaha melepaskan cengkraman tangan Galih. Galih semakin erat mencengkramnya. Ia membawa putri ke lahan samping rumahnya. Putri menggigit tangan Galih supaya cengkramannya itu terlepas. Dan benar saja, Galih kesakitan. Ia melepas tangannya dari putri. Sialan, umpat Galih dalam hati. Galih begitu murka. Kini wajahnya berubah menjadi seekor babi. Ia bisa menampakkannya kapanpun ia mau. Putri berlari terbirit-birit. Ia masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintunya rapat. Ia beringsut mundur. Ia bersembunyi di kolong ranjang tidurnya. Bah! Didobraknya pintu kayu itu hingga hancur. Matanya berkilat marah. Meski wajahnya telah berubah, tetapi Putri masih bisa melihat kilatan amarah dari netra mata Galih. Sudah kubilang kau tak akan bisa pergi dari sini, Putri. Terimalah akibatnya karena kau berani melawanku. Pekik Galih diiringi dengan gelak tawanya yang menggelegar. Putri semakin ketakutan saat Galih yang terus saja mendekat ke arahnya. Galih pun berhasil meraih tubuh Putri. Ditatapnya dengan tajam manik mata Putri sambil ia pegang erat tangannya. Lalu setelahnya, bah! Galih menghantamkan kepala Putri ke sudut lemari. Putri pun pingsan. Seketika darah mengucur dengan deras dari dahinya. Galih pun kembali menyeret tubuh Putri ke samping rumahnya. Diletakkannya tubuh Putri di sebatang kayu besar, lalu diikat dengan kuat menggunakan rantai. Galih menyusun beberapa balok kayu melingkari tubuh Putri. Setelah dirasa cukup banyak, ia menyiramkan solar di kayu-kayu itu yang telah disusunnya dan juga di tubuh Putri. Tak lama kemudian, Putri pun sadar. Ia terkejut ketika mendapati dirinya yang telah dirantai di sebuah batang kayu dan juga beberapa balok kayu melingkari tubuhnya. Putri ketakutan. Ia takut dirinya dibakar hidup-hidup oleh Galih. Ia pun berteriak meminta pertolongan supaya Galih mau menghentikan aksinya yang keji itu. Tolong, aku mohon jangan lakukan ini kepada aku. Aku mencintaimu, Galih. Aku minta maaf jika aku membantahmu. Aku akan menuruti semua permintaanmu. Apapun akan kuturuti. Asal kau tak melakukan hal keji seperti ini. Aku mohon. Pekik Putri histeris. Hah? Jika seperti ini, barulah kau mau menyadari kesalahanmu. Dasar manusia yang gak tahu diri. Marilah, akan kuantarkan kau menuju neraka dengan cepat, sahut Galih. Tak ada rasa belas kasihan sama sekali dari diri Galih. Ia tetap melakukan aksi kejinya itu. Ia tak peduli sekeras apapun Putri berteriak, memintanya untuk tidak melanjutkan aksinya itu. Galih membungkus kayu panjang dengan kain di ujungnya. Ia mencelupkan pucuk kayu yang telah dibalut dengan kain itu di solar. Lalu dibakarlah kain itu. Galih mendekat ke arah Putri. Ia membuka mulut Putri lebar-lebar dengan paksa. Kemudian kayu yang telah dibakar tadi dimasukkannya ke dalam mulut Putri. Setelah melakukannya, ia pun mundur menjauh dari tempatnya Putri. Putri membulatkan matanya. Ia merasakan panas di dalam mulutnya. Dengan susah payah ia mengeluarkan kayu itu. Setelah kayu itu berhasil keluar, ia berteriak sekencang-kencangnya dengan harapan ada orang yang membantunya. Ah, panas! Tolong aku! Teriak Putri sekeras mungkin. Tak disangka kayu yang tadi membakar mulutnya itu jatuh di pahanya. Putri kembali merasakan sakit ketika kayu itu membakar paha, area kemaluan, dan juga perutnya yang buncit itu. Ah, sialan kau Galih. Aku tak akan memaafkanmu. Panas. Pekik Putri kesakitan. Galih sangat menikmati pemandangan yang ada di depan matanya sekarang. Ia bahagia karena melihat Putri kesakitan. Ia pun tak sabar lagi untuk melakukannya lebih keji daripada itu. Ia masuk ke dalam rumah mengambil solar. Lalu disiramkannya solar itu sampai mengenai tubuh Putri. Api yang membakar tubuh Putri hidup-hidup bertambah besar karena terkena solar. Galih pun membakar kayu yang melingkari tubuh Putri. Ia menjauh dari tempat itu.
Gali menyaksikannya sambil menyeruput secangkir kopi buatannya sendiri. Jeritan-jeritan Putri sangat terngiang-ngiang di kepala Gali. Sungguh, inilah momen yang paling ia tunggu-tunggu saat ia membakar mangsanya hidup-hidup. Tetapi, kali ini Gali tak memakan daging Putri. Setelah tubuh Putri hangus terbakar, buru-buru ia mematikan apinya yang semakin besar. Dibersihkannya tubuh itu yang telah hangus. Lalu ia menyeretnya ke depan halaman rumahnya. Ia sengaja tak memakan tubuh Putri karena ia menjadikan tubuh Putri itu sebagai patung penunggu rumahnya. Gali sebenarnya pun sama-sama memiliki perasaan kepada Putri. Tapi karena dulu neneknya bilang kepadanya, "Le, meski nantinya kamu menikahi seseorang yang sangat mencintaimu, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari alam ini, Le. Walaupun wujudmu bisa kembali ke manusia seutuhnya." Begitulah ucapan neneknya semasa ia masih hidup. Tetapi ternyata di balik ucapan neneknya itu semua hanya omong kosong. Nenek Gali sengaja tak memberitahu kebenarannya. Benarnya nenek Gali melakukan itu semua karena ia tak ingin ditinggal oleh cucu kesayangannya. Karena ia sangat yakin, pasti jika Gali menampakkan dirinya di hadapan manusia biasa, ia akan jatuh cinta seperti manusia pada umumnya. Padahal, kutukannya bisa saja hilang, dan Gali pun bisa keluar dari alam itu jika ia sama-sama saling mencintai. Tapi sayangnya, Gali tak mengetahui itu semua karena neneknya tak pernah memberitahu kepadanya. Dan semenjak hari itulah, jika Gali mau meninggalkan rumahnya, pasti ia memandang netra mata Putri yang kini telah hangus terbakar. "Aku mencintaimu, Putri. Maafkan aku jika aku tak bisa membalas perasaanmu." Batin Gali yang kini ia berada di teras rumahnya, sambil menatap tubuh indah Putri yang telah hangus terbakar. "Aku memberimu seluruh duniaku, tapi dengan teganya kau memberiku neraka di dunia." Itulah akhir cerita yang berjudul Petaka Bercinta di Gunung Hingga Dibakar Hidup-hidup. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.